Pada suatu pagi yang cerah, warga Baghdad dikejutkan oleh pemandangan aneh di alun-alun kota. Di tengah lapangan luas yang biasanya digunakan untuk pasar rakyat, tiba-tiba muncul sebuah pohon besar yang sebelumnya tidak ada. Pohon itu tumbuh begitu cepat seolah muncul dalam semalam. Daunnya lebat berwarna hijau tua, cabangnya menjulang tinggi, dan yang paling aneh adalah buah-buahnya. Bukan buah delima, kurma, atau anggur seperti yang biasa mereka lihat, melainkan buah-buah bulat berwarna hitam pekat, seolah terbuat dari batu arang. Orang-orang berdatangan, penasaran ingin melihat. Dari mana datangnya pohon ini? Tanya seorang ibu sambil menggendong anaknya. Seorang pedagang yang biasa membuka lapak di alun-alun menjawab dengan gusar, "Semalam aku masih di sini, pohon ini belum ada. Pasti ada sihir atau kutukan." Anak-anak berlari-lari mengelilingi pohon, mencoba melempari buahnya dengan batu. Namun, batu yang dilempar justru memantul dan mengenai kepala mereka sendiri. Anak-anak itu pun menangis, sementara orang dewasa mulai berbisik-bisik bahwa pohon ini bukan sembarang pohon. Ada pula yang berani mencoba memetik buahnya. Seorang pria muda nekat melompat, meraih satu buah hitam, lalu berhasil memegangnya. Tapi begitu ia menggenggam, tiba-tiba kakinya tersandung akar pohon yang entah sejak kapan muncul. Ia jatuh tersungkur, kepalanya terbentur, dan buah hitam itu lenyap dari tangannya. "Astaga, pohon ini berbuah masalah," teriak seorang nenek tua yang menyaksikan kejadian itu. Dan sejak hari itu, pohon aneh itu pun disebut warga sebagai pohon berbuah masalah. Kehadiran pohon itu membuat suasana kota berubah mencekam. Orang-orang mulai menghindari alun-alun. Pedagang yang biasanya ramai menjajakan barang dagangan kini takut membuka lapak di sekitar pohon. Mereka percaya, siapapun yang terlalu dekat akan mendapat kesialan. Seorang penjual minyak mencoba lewat sambil membawa kendi-kendinya. Tanpa sengaja, kain bajunya menyentuh salah satu daun yang menjuntai rendah. Seketika itu juga, kendinya pecah satu persatu, padahal tidak tersenggol apapun. Wajahnya pucat, ia pun berlari terbirit-birit meninggalkan barang dagangannya yang hancur. Tak hanya pedagang, seorang pejabat istana juga terkena akibat. Suatu sore, penasaran dengan isu pohon itu, ia datang dengan rombongan. "Mana mungkin pohon bisa berbuah masalah? Kalian terlalu percaya tahayul," katanya pongah. Ia lalu memetik satu buah hitam dan membawanya pulang. Namun, keesokan harinya ia lupa semua urusan kantornya. Ia tidak tahu harus mengurus dokumen apa, tidak tahu harus melapor pada siapa, bahkan ia lupa nama salah satu anaknya. Rumor itu makin menyebar. Orang-orang mulai mengatakan bahwa pohon itu membawa bencana besar. Jika dibiarkan, Baghdad bisa hancur, ucap seorang ulama yang prihatin. Ada juga yang percaya bahwa pohon itu adalah kutukan untuk menghukum manusia yang serakah. Singkat kata, pohon itu menjadi momok yang menakutkan. Kegelisahan warga akhirnya sampai ke telinga Raja Harun al-Rashid. Sang raja tidak suka mendengar keluhan rakyatnya. "Apa-apaan ini? Pohon yang bisa membuat rakyatku menderita. Bagaimana mungkin?" serunya dengan wajah merah padam. Ia segera mengutus pengawal untuk memanggil Abu Nawas, orang yang terkenal cerdik sekaligus usil. "Hanya dia yang mungkin bisa mengungkap rahasia pohon ini," kata raja. Tak lama, Abu Nawas pun datang dengan wajah tenang. Ia memberi salam, lalu duduk dengan santai di hadapan raja. "Abu Nawas," kata raja dengan suara berat, "kau pasti sudah dengar kabar tentang pohon terkutuk itu. Aku perintahkan kau untuk menyingkirkannya. Jika kau gagal, akulah yang akan menyingkirmu dari Baghdad." Abu Nawas tidak gentar. Dengan wajah penuh teka-teki, ia hanya menjawab, "Daulat tuanku. Pohon itu memang aneh, tapi setiap hal yang aneh pasti punya maksud. Biarlah hamba selidiki dulu, mungkin di balik masalah, ada hikmah yang tersembunyi." Raja mengerutkan kening, tidak suka dengan jawaban yang bertele-tele. Namun, ia sudah terlalu sering melihat kecerdikan Abu Nawas. Maka ia pun memberi waktu 3 hari untuk Abu menemukan solusi. Malam hari, Abu Nawas pergi sendiri ke alun-alun. Bulan bersinar terang, cahayanya jatuh ke batang pohon itu, membuat bayangannya memanjang hingga menutupi rumah-rumah di sekitar alun-alun. Anehnya, meski begitu besar, tidak ada seekor burung pun yang hinggap di dahan pohon. Bahkan kucing jalanan yang biasa berkeliaran pun menjauh, seolah ada aura yang menakutkan. Abu duduk di akar pohon sambil menatap buah-buah hitam yang bergelantungan. "Seperti batu, tapi juga seperti bara yang padam," gumamnya.
Ia lalu mengambil tongkat kayu dan mencoba menjatuhkan salah satu buah. Begitu buah itu jatuh, tanah di sekitarnya berguncang kecil, lalu muncul celah yang membuat Abu tersandung. Ia jatuh, tapi segera bangkit dan tertawa. Hahaha, rupanya benar kata orang. Pohon ini tidak memberi buah berupa makanan, melainkan masalah. Tapi masalah yang bagaimana, dan mengapa hanya manusia yang terkena, bukan hewan? Tanyanya pada dirinya sendiri. Semalaman Abu duduk merenung. Ia menyadari sesuatu, masalah itu tidak muncul begitu saja, melainkan selalu berkaitan dengan kelemahan orang yang menyentuhnya. Pedagang kehilangan barang dagangan, pejabat kehilangan ingatan tentang pekerjaannya, anak kecil jatuh menangis karena kebodohannya sendiri. Pohon ini seperti cermin. Ia hanya memunculkan masalah yang sudah ada dalam diri manusia, gumamnya. Keesokan harinya, Abu kembali datang ke alun-alun di siang bolong ketika banyak orang berkumpul. Semua menatapnya, menunggu apakah ia berani menyentuh pohon itu. Dengan langkah ringan, Abu mendekati batang pohon, lalu berkata lantang, "Wahai rakyat Baghdad, lihatlah. Aku akan mencoba buah masalah ini. Jika aku celaka, maka benar pohon ini berbahaya. Tapi jika aku selamat, berarti pohon ini hanyalah permainan pikiran kita." Orang-orang menahan napas. Dengan tangan terbuka, Abu memetik salah satu buah hitam. Baru saja buah itu lepas dari tangkai, tiba-tiba kakinya terpeleset oleh batu kecil. Ia terjatuh telentang, buah hitam itu pun terlepas dari genggamannya dan lenyap begitu saja. Warga langsung tertawa terbahak-bahak. Hahaha, Abu Nawas juga terkena kutukan. Teriak seorang pria. Anak-anak bersorak, menunjuk-nunjuk Abu yang masih berbaring di tanah. Namun, Abu bangkit dengan wajah tenang. Ia menepuk-nepuk pakaiannya, lalu berkata, "Inilah masalah pertama dari pohon ini, membuat orang lain lupa bahwa mereka sendiri penuh masalah, karena terlalu sibuk menertawakan orang lain." Kerumunan terdiam sejenak, lalu sebagian mulai mengangguk-angguk. Mereka sadar, ada kebenaran dalam ucapan Abu Nawas. Keesokan harinya, alun-alun kota kembali dipenuhi orang. Warga semakin gelisah, mereka sudah tidak sabar melihat pohon aneh itu tetap berdiri tegak. Seorang ibu pedagang roti berteriak, "Akibat pohon ini, dagangan saya selalu basi sebelum habis terjual. Ini pasti gara-gara bayangan pohon terkutuk itu." Seorang kuli angkut menimpali, "Benar. Semalam aku mimpi buruk setelah lewat dekat pohon ini. Istriku pun jatuh sakit mendadak. Semua karena pohon ini." Semakin lama, semakin banyak orang yang bersuara. Suara keluhan bercampur dengan makian, dan satu demi satu orang menyalahkan pohon atas kesialan hidup mereka. Padahal, belum tentu pohon itu benar-benar penyebabnya. Namun, rasa takut dan panik membuat orang mudah mencari kambing hitam. Akhirnya, warga berbondong-bondong menuju istana, mendesak agar pohon segera ditebang. "Kami sudah cukup menderita, pohon itu harus dihancurkan," teriak mereka dengan penuh amarah. Raja yang mendengar keributan itu menjadi semakin murka. Ia memanggil Abu Nawas. "Abu Nawas," seru Raja, "jika kau tidak segera menemukan cara menyingkirkan masalah ini, aku sendiri yang akan memerintahkan agar pohon itu dibakar." "Kau dengar, dibakar." Namun Abu hanya tersenyum tipis. "Daulat tuanku, sabarlah sebentar lagi. Pohon ini bukan sembarang pohon. Jika tuanku terburu-buru menebangnya, masalah yang muncul bisa lebih besar. Biarkan hamba mencari cara, dan berilah waktu sebentar saja." Raja menghela napas berat, tetapi karena ia tahu betapa cerdiknya Abu Nawas, akhirnya ia memberi kesempatan sekali lagi. Rakyat pun terpaksa menunggu. Abu Nawas sadar bahwa melawan ketakutan warga dengan logika saja tidak cukup. Ia harus menggunakan akal bulusnya yang terkenal. Suatu pagi, ia datang ke alun-alun membawa papan besar. Di papan itu tertulis, "Siapapun yang berani menyentuh pohon ini akan mendapat masalah yang lebih besar daripada masalah yang sudah dimilikinya." Ia menancapkan papan itu di depan batang pohon, lalu pergi begitu saja tanpa memberi penjelasan. Bukannya membuat orang menjauh, justru papan itu menarik rasa penasaran warga Baghdad. Orang-orang mulai berdatangan, mengelilingi pohon sambil berbisik-bisik. "Masalah lebih besar, seperti apa maksudnya? Mungkin hanya lelucon Abu Nawas. Atau justru benar, dan aku ingin tahu apa yang akan terjadi kalau aku menyentuhnya." Tidak butuh waktu lama, ada seorang pemuda yang nekat. Ia melangkah maju, menyentuh dahan pohon, lalu, tiba-tiba celana yang dipakainya robek besar di bagian belakang.
Orang-orang pun meledak tertawa. Pemuda itu lari terbirit-birit menutupi dirinya. Melihat kejadian itu, orang-orang semakin yakin, papan peringatan abu bukan sekadar tulisan, melainkan kenyataan. Dan anehnya, semakin mereka dilarang, semakin besar pula rasa penasaran untuk mencoba. Kabar tentang papan peringatan abu menyebar cepat. Orang-orang dari berbagai penjuru Baghdad berdatangan ingin melihat sendiri keajaiban pohon berbuah masalah. Seorang saudagar kaya yang sombong datang sambil berkata, "Aku tidak percaya omong kosong ini. Pohon hanyalah pohon. Aku akan membuktikan bahwa semua ini kebohongan." Ia lalu menyentuh daun pohon dengan penuh keyakinan. Seketika itu juga, kantong emasnya yang disimpan di pinggang terlepas dan jatuh ke selokan. Air mengalir deras, membawa emas-emas itu entah kemana. Kerumunan terkejut, lalu sebagian menahan tawa. Saudagar itu berteriak panik, "Emasku! Emasku hilang." Ia pun berlari mengejar arus selokan, sementara orang-orang berbisik, "Benar, pohon ini memang memberi masalah yang lebih besar dari sebelumnya." Tak lama kemudian, seorang penjahat terkenal yang biasa mencuri di pasar datang dengan congkak. Ia berkata, "Kalau pohon ini bisa membuat orang celaka, aku tidak takut. Aku sudah biasa hidup dengan masalah." Dengan angkuh ia menepuk batang pohon. Dalam hitungan detik, seekor anjing jalanan muncul, lalu diikuti anjing-anjing lain yang entah dari mana datangnya. Mereka menggonggong dan mengejar penjahat itu sampai ia lari lintang pukang. Orang-orang yang menonton terpingkal-pingkal. Sejak hari itu, tidak ada lagi yang berani meremehkan tulisan peringatan abu. Pohon berbuah masalah benar-benar menjadi tontonan sekaligus pelajaran. Melihat kerumunan warga yang semakin yakin akan kutukan pohon itu, Abu Nawas tersenyum lebar. Ia berdiri di tengah alun-alun dan berseru lantang, "Wahai rakyat Baghdad, apakah kalian pikir pohon ini benar-benar menciptakan masalah dari dirinya sendiri? Tidak, pohon ini hanyalah cermin sifat manusia." Orang-orang saling pandang, bingung dengan maksud ucapan Abu. Ia melanjutkan, "Perhatikan baik-baik. Masalah yang muncul selalu sesuai dengan kelemahan orang yang menyentuhnya. Pedagang kehilangan emasnya karena terlalu terikat pada harta. Penjahat dikejar anjing karena hidupnya memang penuh dosa. Bahkan aku sendiri terjatuh karena tidak berhati-hati. Jadi, bukan pohon yang memberi masalah, melainkan diri kita sendiri yang membawanya." Warga mulai terdiam. Kata-kata Abu perlahan masuk ke hati mereka. Ada yang mengangguk-angguk, ada pula yang masih sulit menerima. Namun, Abu segera menambahkan, "Justru pohon ini memberi pelajaran berharga. Ia membuat kita sadar bahwa masalah bukan datang dari luar, melainkan dari dalam diri kita." Orang-orang pun mulai melihat pohon itu dengan pandangan berbeda. Bukan lagi sekadar pohon kutukan, melainkan pohon pengingat sifat manusia. Kabar penjelasan Abu sampai juga ke telinga Raja Harun al-Rashid. Sang raja penasaran, lalu datang sendiri ke alun-alun dengan pengawal dan penasihat istana. Melihat pohon itu, raja mengernyit. Inikah pohon yang membuat seluruh Baghdad geger?" Ia mendekati pohon dengan hati-hati, lalu bertanya kepada Abu, "Jadi menurutmu, bukan pohon ini yang berbahaya, melainkan manusia sendiri?" Abu mengangguk, "Benar, tuanku, pohon ini hanyalah pengingat. Jika ditebang, mungkin orang akan lupa pada pelajaran yang ia bawa. Tapi jika dibiarkan, setiap orang yang melihatnya akan belajar menahan diri dari rasa tamak dan penasaran berlebihan." Raja terdiam. Baginya, sulit menerima bahwa masalah sebesar ini bisa diselesaikan hanya dengan kata-kata. Namun ia juga tidak bisa menyangkal, kata-kata Abu terdengar masuk akal. Setelah berpikir panjang, Raja berkata, "Kalau begitu, pohon ini tidak akan kutebang. Tapi Abu Nawas, kau bertanggung jawab jika suatu hari pohon ini menimbulkan masalah yang lebih besar." Abu menunduk hormat, "Daulat tuanku, pohon ini tidak akan menimbulkan masalah selama manusia tidak mencari masalah sendiri." Raja hanya menghela napas panjang. Ia sendiri masih bingung, tapi untuk sementara ia memilih mempercayai Abu Nawas. Beberapa minggu setelah Raja memutuskan membiarkan pohon tetap berdiri, suasana Baghdad mulai berubah. Orang-orang tidak lagi panik seperti dulu. Mereka tidak berani lagi menyentuh pohon, tapi juga tidak mau menebangnya. Pohon itu akhirnya menjadi semacam penjaga moral di tengah kota. Setiap kali ada orang yang hendak berbuat curang, cukup melirik pohon itu saja hatinya ciut. "Jangan-jangan kalau aku menipu, pohon itu akan menambah masalahku," begitu bisik para pedagang.
Anak-anak kecil pun mulai diberi nasihat oleh orang tuanya, kalau nakal, nanti pohon berbuah masalah datang padamu. Maka pohon itu pun dijuluki anak-anak sebagai pohon nakal, sedangkan orang tua lebih suka menyebutnya pohon pengingat dosa. Para penyair Baghdad bahkan mulai membuat syair tentangnya. Seorang penyair jalanan melantunkan bait, bukan pohon yang membawa celaka, melainkan hati manusia yang suka tamak. Ia berbuah masalah di depan mata, agar manusia tahu siapa yang bersalah. Syair itu cepat menyebar dari pasar hingga istana. Pohon aneh itu pun resmi menjadi legenda baru di Baghdad. Dan siapa yang disebut-sebut sebagai orang paling berjasa membuat orang sadar? Tentu saja Abu Nawas. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Suatu hari, datanglah seorang saudagar asing dari negeri jauh. Ia mendengar kabar bahwa Baghdad memiliki pohon ajaib yang bisa membuat masalah. Bukannya takut, ia justru tergiur. Kalau benar pohon itu ajaib, kayunya pasti bisa kujual dengan harga sangat mahal. Bayangkan, meja atau kursi dari kayu pohon masalah. Raja-raja akan berebut membelinya, pikir saudagar itu. Ia pun datang ke alun-alun dengan kapak besar di tangannya. Orang-orang langsung panik melihat niatnya. Jangan lakukan itu, kau akan celaka, teriak warga. Tapi saudagar itu hanya tertawa sinis. Kalian semua penakut, pohon ini hanya kayu biasa. Aku akan menebangnya sekarang juga. Dengan penuh percaya diri, ia mengayunkan kapak ke batang pohon. Namun, anehnya, begitu kapak itu mengenai batang, besi kapak langsung patah dua. Sementara pohon sama sekali tidak tergores. Saudagar itu terbelalak kaget. Ia mencoba lagi dengan kapak cadangan, tetapi hasilnya sama, kapaknya hancur, pohonnya tetap utuh. Orang-orang yang menonton bersorak, sebagian menertawakan kesombongan saudagar itu. Saudagar asing itu mulai pucat, lalu berlari meninggalkan alun-alun sambil berteriak, ini benar-benar pohon kutukan. Sejak saat itu, orang semakin yakin bahwa pohon itu bukan pohon biasa, melainkan benar-benar pohon yang tidak bisa dihancurkan dengan kekuatan manusia. Melihat kejadian itu, Abu Nawas yang kebetulan hadir hanya menggeleng sambil tersenyum lebar. Beginilah manusia, katanya lantang di hadapan kerumunan. Mereka datang dengan niat jahat, ingin mengambil keuntungan dari sesuatu yang seharusnya menjadi pelajaran. Maka pohon ini pun mengembalikan niat buruk itu dengan masalah yang lebih besar. Orang-orang mendengarkan dengan penuh perhatian. Abu menambahkan, pohon ini bukan kutukan. Pohon ini ibarat cermin. Ia tidak pernah menyerang siapapun, tapi siapapun yang datang dengan hati tamak, akan melihat dirinya sendiri dalam bentuk masalah. Kata-kata Abu membuat semua orang terdiam sejenak. Lalu seorang pedagang kecil berteriak, benar juga. Kalau aku jujur berdagang, tidak ada masalah dari pohon itu. Tapi kalau aku menipu, aku takut pohon ini membongkar tipuanku. Kerumunan pun tertawa, setuju dengan ucapan itu. Bahkan anak-anak mulai mengulang kalimat Abu dengan nada mengejek, siapa cari masalah, pohon akan menambah masalah. Abu Nawas pun tertawa terbahak-bahak. Baginya, semakin orang menganggap pohon itu ajaib, semakin mudah ia menjadikannya sarana untuk mendidik orang. Dalam hati ia berkata, terkadang, cara terbaik menasihati manusia adalah dengan membuat mereka takut pada dirinya sendiri. Suatu sore, Raja Harun al-Rashid datang sendiri ke alun-alun. Ia ingin membuktikan dengan matanya sendiri apa yang dikatakan Abu. Diiringi para pengawal dan penasihat, Raja berdiri gagah di depan pohon. Semua orang yang melihat menahan napas. Aku, Raja Baghdad, tidak boleh kalah oleh rasa takut. Jika rakyatku harus belajar dari pohon ini, maka aku pun harus mengujinya, kata Raja dengan suara lantang. Ia pun melangkah maju dan menyentuh salah satu buah hitam yang menggantung rendah. Sekejap kemudian, sesuatu terjadi. Raja tersandung ujung jubahnya sendiri yang panjang, lalu jatuh terduduk di tanah. Orang-orang yang menonton langsung menutup mulut menahan tawa. Beberapa tidak kuat dan tertawa terbahak-bahak. Raja menatap ke arah Abu Nawas dengan wajah memerah. Abu cepat-cepat membungkuk sambil berkata, ampun tuanku. Lihatlah, masalah kecil dari pohon ini hanyalah membuat tuanku sadar bahwa jubah tuanku terlalu panjang. Pohon ini tidak bermaksud merendahkan, melainkan mengingatkan. Raja yang tadinya kesal akhirnya tertawa juga. Ia bangkit sambil berkata, baiklah, aku tidak bisa menyangkal. Pohon ini memang mengajarkan sesuatu, bahkan kepada seorang raja. Orang-orang pun bersorak riang. Bagi mereka, jika raja saja bisa menerima pelajaran dari pohon itu,
maka mereka pun harus lebih rendah hati. Sejak kejadian itu, pohon berbuah masalah tidak lagi dianggap kutukan. Ia menjadi simbol kebijaksanaan di Baghdad. Orang-orang mulai percaya bahwa pohon itu adalah hadiah dari Tuhan, bukan untuk menakuti, melainkan untuk mengingatkan manusia agar tidak sombong, tamak, dan ceroboh. Setiap kali ada orang yang berselisih, mereka akan berkata, "Hati-hati, jangan sampai pohon masalah tahu perbuatanmu." Kalimat itu menjadi semacam pepatah yang menahan orang dari berbuat curang. Raja sendiri akhirnya berkata kepada Abu Nawas, "Kau benar, Abu. Pohon ini tidak perlu ditebang. Biarlah ia berdiri di sini sebagai guru bisu bagi seluruh rakyat Baghdad. Karena bukan pohonnya yang berbahaya, melainkan manusia yang suka mencari masalah." Abu Nawas pun tersenyum, menunduk hormat, lalu menjawab, "Daulat tuanku. Kadang-kadang, yang kita butuhkan bukan pedang untuk melawan musuh, melainkan cermin untuk melihat diri sendiri." Dan sejak hari itu, pohon berbuah masalah berdiri megah di alun-alun Baghdad sebagai pengingat abadi. Bukan hanya sebuah pohon, tetapi juga legenda yang tak pernah dilupakan orang, sebuah kisah tentang bagaimana kecerdikan Abu Nawas mengubah bencana menjadi pelajaran.